Halo teman-teman pengguna Canva, kali ini saya akan share beberapa fitur terbaru dari Canva yang mungkin teman-teman belum ketahui. Jadi yang pertama adalah tema atau theme dari Canva, tampilan Canva ini sendiri. Nah ini kan tampilan dashboard Canva saya ini light atau terang. Ini bisa diubah dari sini, caranya dari masuk ke akun, lalu masuk ke setting, account setting. Nah, jadi setelah masuk ke akun, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini di theme, ini kita bisa pilih, ada 3 pilihan, yaitu synchronize dengan sistem atau mengikuti sistem komputer yang kita pakai. Jadi misalnya kalau kita menggunakan tema light di komputer, maka akun Canva kita akan mengikuti tampilannya, yaitu menjadi tampilan light atau terang. Selain itu yang pilihan kedua ada tema light, ini yang sekarang ini saya pakai, yaitu tampilan yang terang atau light. Dan yang ini terakhir, yang ketiga adalah tampilan yang gelap atau dark. Nah, jadi kalau misalnya ini diklik atau dipilih, otomatis akan jadi gelap atau tampilannya menjadi dark seperti ini. Nah, ini tinggal preferensi masing-masing, apakah teman-teman menyukai tampilan dashboard Canva yang gelap seperti ini, atau yang light, terang seperti ini, atau synchronize dengan sistem, jadi mengikuti sistem. Nah, ini saya akan coba yang dark karena belum pernah pakai juga, kayaknya lebih adem gitu. Nah, ini tinggal dipilih, nanti bisa dipilih yang mana. Lalu yang kedua, fitur terbaru Canva yang kedua. Fitur yang kedua adalah Quick Create. Quick Create ini adalah fitur membuat desain dalam satu kali batch. Untuk lebih detailnya seperti ini, masuk ke dashboard akun Canva, kemudian kita masuk ke sosial media. Nah, di sini ada Quick Create. Quick Create ini kita meng-create atau membuat satu koleksi desain, dan itu menjadi beberapa sosial media desain yang langsung jadi dalam satu kali kita buat. Nah, klik Get Started. Ini ada keterangannya. Kita nanti hanya akan menambahkan image, lalu sedikit teks. Kita bisa pilih template, lalu pilih style, dan dalam satu kali kita create, kita bisa langsung membuat 8 desain dalam satu kali kita create. Nah, khusus untuk pengguna Canva Pro, bisa menambahkan logo dan juga brand kit, font, serta warna palet yang kita punya. Jadi, fitur ini, Quick Create ini bisa digunakan oleh free user dan pro user, tapi untuk Canva Pro user mempunyai fitur sedikit lebih, yaitu dalam hal penggunaan logo dan brand kit. Jadi mari kita mulai, caranya seperti ini. Nah, ini ada 8 sosial media template yang kita bisa pilih. Jadi misalnya teman-teman mau membuat Instagram post, lalu story, Facebook post, kemudian LinkedIn, Pinterest pin, dan Twitter. Jadi ini bisa dipilih semua atau bisa dipilih salah satu atau menyesuaikan kebutuhan. Jadi misalnya dalam satu kali create itu kita mau membuat 6 desain untuk sosial media atau 7 desain. Nah, itu kita langsung klik-klik saja mana yang akan kita butuhkan, lalu continue. Nah, ini ada beberapa template, pre-made template yang otomatis tersedia. Kita bisa mengganti teks di sini. Main teks itu yang ini ya, yang istilahnya heading atau headline, jadi yang lebih besar fontnya. Kemudian additional text ini yang lebih kecil atau subheadingnya.
Jadi misalnya ini saya mau share tentang ini headingnya, lalu kemudian ini subheadingnya. Nah, ini begitu kita ketikkan teks di sini, ini akan muncul otomatis di template desain yang ada di sebelah kanan. Nah, otomatis. Nah, tidak perlu khawatir, nanti kita bisa pilih yang mana saja yang kita mau pakai. Jadi ini sementara tampilan yang otomatis diberikan oleh Canva adalah tampilannya yang seperti ini. Nah, kemudian klik continue kalau sudah sesuai antara headline dan subheading. Kemudian klik continue. Nah, ini kita bisa upload image atau ini ya, banyak pilihan, JPEG, PNG, GIF, dan lain-lain. Lalu ini yang kita sudah gunakan sebelumnya bisa dipakai juga, atau kita bisa upload. Nah, ini misalnya saya pakai upload. Ini misalnya saya mau upload foto yang akan saya gunakan di dalam template ini. Nah, ini otomatis masuk ke template ini seperti ini. Lalu kalau teman-teman punya logo yang dipakai, yang mau dipakai, bisa diklik. Nah, nanti bisa langsung otomatis muncul. Dia menyesuaikan tempatnya masing-masing. Dia bisa ini ya, logonya bisa kelihatan gitu. Nah, ini khusus untuk pengguna yang pro. Jadi untuk yang free sepertinya belum bisa menggunakan logo. Setelah kita masukkan logo, continue. Nah, ini kita bisa pilih kategori template. Jadi kita bisa pilih apakah kita mau pilih yang geometrik. Geometrik itu yang tampilannya seperti ini. Ada line-line-nya gitu ya, garis-garisnya. Atau simple. Simple itu seperti ini. Atau fun. Fun itu yang agak rame lalu ceria seperti itu. Modern. Atau yang organik. Elegan. Nah, ini ada pilihan di mana kita bisa menyesuaikan yang mana yang mau dipilih. Saya mau coba yang ini, sepertinya bagus. Nah, yang elegan, misalnya saya pilih yang ini, lalu continue. Nah, ini nanti otomatis dia menyesuaikan size atau pixel, ukuran pixel dari masing-masing sosial media size-nya. Jadi otomatis seperti ini untuk Facebook. Lalu ini LinkedIn kalau tidak salah tadi. Ada 6 pilihan. Nah, ini original palette warnanya adalah ini, tapi kita bisa pilih sesuai dengan brand kit yang kita punya. Kalau teman-teman pengguna Canva Pro, atau kita bisa pilih dari palette yang ada disediakan di Canva. Nah, karena saya punya brand kit atau palette warna sendiri, saya mau pakai color palette yang ini. Contohnya. Nah, jadinya seperti ini, tapi terlalu gelap ya. Ini bisa di klik-klik di apa namanya untuk menyesuaikan warnanya. Lalu kalau sudah oke, kita bisa menggunakan font dari brand kit atau menggunakan font yang default yang sudah ada dari Canva-nya. Oh, ini saya typo sebentar ya. Oh, betul mendapatkan. Oh, oke, sudah betul tampilannya. Oh, ini T-nya seperti I. Oke, jadi saya mau pakai font yang defaultnya dari Canva, yaitu Tan, Moncherry, dan Sol Namsan. Seperti ini.
Kemudian kalau sudah, kita bisa klik finish atau selesai. Nah, ini otomatis nanti terdownload semua, kita bisa download untuk langsung kita upload ke sosial media masing-masing, atau kita mau edit, kita klik yang See My Collection. Jadi ada dua pilihan, kita mau langsung pakai atau download. Kita bisa simpan, ini foldernya berbentuk zip compress, jadi nanti perlu dikompres dulu, di unzip. Nah, kalau teman-teman mau edit dulu, bisa di klik yang See My Collection. Jadi nanti bisa diedit atau ditambahkan informasi yang dibutuhkan. Nah, ini masing-masing nanti bisa diklik satu persatu, bisa diedit. Nah, ini fitur yang kedua. Fitur yang ketiga adalah efek blur atau blur effect. Jadi bisa menyamarkan image atau teks yang kita mau samarkan, atau kalau kita merasa informasi atau image tersebut perlu kita samarkan dan kita sembunyikan. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur blur. Jadi caranya kita masuk ke salah satu desain, atau mungkin ada bikin desain baru, atau image atau foto atau teks bisa. Jadi misal saya mau mengeblur bagian image ini, kita klik edit image, kemudian masuk ke bawah, nanti ada di bagian ini blur, kita klik. Karena ini baru pertama kali saya pakai, klik use. Nah, ini kita bisa pilih auto atau kita bisa pilih blur, nanti bisa diatur besar kecilnya, brushnya, atau kita juga bisa restore, atau kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, ini misal saya ingin pakai blur yang bisa diatur intensitas gelap terangnya, lalu brushnya ini bisa diklik di sini besar kecilnya, lalu ini spreadnya, intensity-nya. Jadi ini misal saya mau mengeblur bagian yang ini, tanggal, tinggal diklik, geser. Sudah agak ngeblur sedikit, kalau mau ditambahi supaya lebih tidak terlihat juga bisa, jadi diklik sekali lagi. Nah, sampai tidak kelihatan seperti ini. Atau misalnya ini 2 kali brush atau 3 kali kita brush baru kelihatan blurnya. Jadi caranya seperti ini, kita bisa pilih size brushnya kecil atau besar, kemudian intensitasnya bisa dipilih. Lalu ini spreadnya itu ini ya, apa namanya? Nah, spreadnya itu gini. Kalau spreadnya besar, dia seperti ini, terlalu lebar. Apa ya, ngomongnya susah. Nah, gitu. Contohnya seperti ini. Ini fitur blur. Fitur yang ketiga. Fitur yang keempat adalah background effect. Jadi saya pernah membuat video ini di video sebelumnya, tapi sekalian saja saya masukkan lagi sekali lagi ke sini. Jadi background effect itu kita bisa memberikan background secara otomatis di teks. Jadi ini misalnya saya mau kasih background, klik dulu teksnya yang mau dikasih efek background, klik efek. Nah, ini kita klik background. Background ini kita bisa ganti warnanya. Misalnya warna yang cerah seperti kuning. Jadi bisa kelihatan gitu, lebih lebih kelihatan teksnya dan backgroundnya. Nah, atau sekalian gelap seperti ini karena tulisan saya tadi terang. Lalu untuk intensitas ininya, efeknya kita bisa atur di sini.
ini mengatur tajam atau bulatnya di pinggir-pinggir efeknya itu. Nah, seperti ini kita bisa atur. Lalu ini spread itu kayak semacam margin atau padding gitu ya. Jadi ini bisa mengatur lebih lebar atau lebih sempit ininya, luasannya efek backgroundnya. Lalu transparansi, jadi bisa diatur roundness-nya, tajam atau bulatnya, ini spread-nya atau margin padding-nya, dan transparansi. Color-nya, karena ini sudah bagus ya, jadi tidak saya ganti, atau mungkin ganti bagus yang hitam. Seperti ini. Ini fitur yang keempat, yaitu background effect. Ini kalau kita geser-geser gini, dia tetap mengikuti teksnya, jadi tidak terpisah, tetap jadi satu. Misal ini background, nah ini warna kuning, bisa kita atur transparansinya juga. Transparansi ini warna backgroundnya, jadi kalau semakin tinggi transparansinya, semakin warnanya itu tajam, atau kalau semakin berkurang semakin soft gitu ya. Nah, ini fitur yang keempat, yaitu fitur background effect. Fitur yang kelima adalah fitur layout. Jadi sepertinya ini khusus ada di presentasi desain, karena saya tadi cek di Instagram feed dan yang lain, fitur layout ini tidak ada. Jadi kalau teman-teman membuat presentasi desain seperti ini memang di template-nya dia sudah ada beberapa page gitu ya, seperti yang saya gunakan dan saya pakai. Nah, yang terbaru ini, fitur layout ini, kita bisa memilih lebih banyak tampilan atau layout halaman atau page. Jadi kalau kita misalnya sudah menggunakan semua yang ada di template, kita bisa menuju ke layout dan kita bisa gunakan, misalnya ada infografis, lalu kemudian ada timeline, ada yang hanya title page seperti ini, kemudian title page yang pakai foto atau image. Nah, itu kita bisa gunakan. Misalnya saya pakai title page with foto, jadi ini bisa di insert image atau foto kita sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi bisa di insert foto. Lalu ini title-nya dan ini subheading-nya. Ini kemudian ada yang khusus seperti image dan keterangan di bawah. Jadi ini fitur layout ini sangat membantu sekali kalau teman-teman sudah menggunakan semua template page yang ada, kemudian mau menambahkan halaman atau page yang baru. Nah, ini bisa diambil ide-idenya dari sini. Jadi warna serta fontnya ini sudah mengikuti BrandKit kalau untuk pengguna Canva Pro. Jadi tinggal kita insert foto atau image, juga kita bisa ganti heading serta paragrafnya, kita mau tambahkan apa, seperti itu. Oke, fitur terbaru yang saya share sudah ada 5. Mungkin nanti saya akan buat fitur terbaru selanjutnya, part yang kedua. Untuk teman-teman yang mau mencoba atau free trial atau langsung berlangganan Canva Pro, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, link afiliasi saya, yaitu Canva Pro ya. Jadi teman-teman nanti bisa free trial dulu selama 30 hari sebelum memutuskan untuk tetap menggunakan Canva Pro atau mau downgrade. Karena sebelum 30 hari itu teman-teman nanti akan ada email pemberitahuan apakah akan mau menggunakan Canva Pro atau tidak. Jadi tidak harus setelah free trial harus upgrade ke Canva Pro, tidak. Tapi kalau saya sih sudah menggunakan Canva Pro, mau downgrade ke yang free rasanya sayang karena banyak fitur-fitur yang jadi tidak bisa saya gunakan.
Oke, kalau teman-teman ada komentar atau feedback, pertanyaan, silakan kirim di kolom komen. Semua akan saya balas komentarnya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Bisa share, komen, serta like. Dan juga kalau video ini bermanfaat boleh di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.